Sabar ya, Nek. Kita makan seadanya dulu. Ia menyuapi seorang nenek pikun dengan tangan gemetar. Sementara perutnya sendiri sudah 2 hari tak terisi. Gadis miskin itu tak tahu bahwa dari kejauhan seorang pria kaya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Setiap sendok yang ia berikan, setiap sabar yang ia tahan, perlahan membuka luka masa lalu yang terkubur puluhan tahun. Namun saat kebenaran itu akhirnya terungkap, Juleha tak pernah menyangka bahwa nenek yang ia rawat adalah kunci dari segalanya. Ternyata sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like dan semoga dimudahkan segala urusannya. Di lapangan rezekinya. Yang punya hutang, semoga segera dilunaskan hutangnya. Dijauhkan dari mara bahaya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin, ya Abbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Juleha terbiasa bangun sebelum matahari muncul. Bukan karena rajin, tapi karena atap seng rumahnya selalu bocor saat embun turun. Dingin yang merayap ke tulang memaksanya membuka mata. Lebih cepat dari orang lain. Di rumah kecil berdinding seng berkarat itu, tak ada jam dinding, tak ada cermin, tak ada perabot layak. Hanya satu kasur tipis, kompor tua, dan sebuah kursi kayu yang kakinya sudah goyah. Usianya baru 25 tahun, tapi wajahnya menyimpan lelah yang seolah jauh lebih tua. Tangannya kasar, kukunya pendek, dan sering kotor oleh tanah. Setiap hari Juleha berjalan kaki menyusuri kampung demi mencari pekerjaan serabutan. Kadang mencuci baju tetangga, kadang membersihkan warung, kadang pulang dengan tangan kosong. Ia tidak pernah mengeluh, bukan karena kuat, tapi karena tak punya siapapun untuk mengadu. Ayahnya meninggal sejak ia kecil. Ibunya menyusul beberapa tahun lalu karena sakit yang tak pernah sempat diobati. Sejak saat itu, dunia Juleha mengecil sebatas kampung berdebu dan perjuangan bertahan hidup dari hari ke hari. Orang-orang mengenalnya sebagai gadis pendiam, tak banyak bicara, tak pernah ikut gosip, dan jarang terlihat tertawa. Namun di balik diamnya, ada hati yang terlalu mudah tersentuh. Ia tak bisa melihat orang kelaparan tanpa merasa bersalah jika tidak berbagi. Meski ia sendiri sering menahan lapar. Pagi itu, seperti biasa, Juleha berjalan menyusuri jalan tanah menuju sumur umum. Di kanan kiri, rumah-rumah seng berdiri miring, sebagian hampir roboh. Anak-anak kecil berlarian tanpa alas kaki, sementara orang dewasa sibuk dengan urusan masing-masing. Tak ada yang benar-benar peduli pada hidup orang lain di kampung itu. Semua sibuk bertahan. Saat itulah Juleha melihat sosok tua duduk terkulai di dekat gubuk kosong. Rambutnya putih kusut, bajunya kotor, dan matanya menatap kosong ke arah tanah. Awalnya Juleha ragu. Ia berpikir mungkin nenek itu hanya beristirahat. Namun saat langkahnya mendekat, ia mendengar gumaman pelan yang tak jelas. Seperti orang berbicara dengan bayangan masa lalu. Juleha berhenti. Tangannya mencengkeram ember kosong. Ada perasaan tak nyaman yang menjalar di dadanya. Ia tahu betul, mendekati orang asing berarti membuka pintu masalah baru. Hidupnya sudah cukup berat. Ia tak butuh beban tambahan. Namun kakinya tak bergerak menjauh. Ia memperhatikan nenek itu lebih lama. Tubuhnya kurus, tangannya gemetar, dan wajahnya penuh garis usia yang keras. Ada ketakutan samar di mata tua itu bercampur kebingungan yang dalam. Juleha menelan ludah. Hatinya berdebat dengan logika. Jika ia pergi, mungkin tak akan ada yang peduli pada nenek itu hari ini, atau besok, atau seterusnya. Akhirnya, Juleha berjongkok perlahan. Suaranya pelan, hampir tak terdengar. "Nek, sedang menunggu siapa?" Nenek itu menoleh lambat. Matanya bertemu mata Juleha, lalu kembali kosong. Bibirnya bergerak, menyebut nama yang tak dikenali, lalu terdiam. Juleha merasakan sesuatu menekan dadanya. Perasaan yang sama seperti saat ia kehilangan ibunya dulu.
rasa takut ditinggal sendirian di dunia. Saat itu, tanpa ia sadari, hidup Juleha mulai berubah, bukan dengan ledakan, bukan dengan keajaiban, melainkan dengan satu keputusan kecil yang akan menyeratnya ke jalan panjang penuh ujian. Dan pagi yang tampak biasa itu perlahan menjadi awal dari segalanya. Nenek itu tidak menjawab. Ia hanya memandang Juleha seperti melihat sesuatu yang asing, namun terasa akrab. Matanya berkedip pelan, lalu kembali menunduk. Juleha menunggu beberapa detik, berharap ada respons lain. Namun yang terdengar hanya napas berat yang tersendat. Seolah dada tua itu bekerja terlalu keras untuk sekedar bernapas. Juleha berdiri kembali, menimbang keputusan yang bahkan belum sempat ia pahami sepenuhnya. Ia melirik ke sekitar. Beberapa rumah berada tak jauh, tapi pintu-pintunya tertutup. Tak ada yang keluar, tak ada yang bertanya. Kampung ini terbiasa menutup mata. Ia sendiri bagian dari kebiasaan itu. Sampai pagi ini. Ia mendekat lagi. Kali ini lebih berani. Tangannya menyentuh lengan nenek itu dengan hati-hati. Kulitnya kering dan dingin. Juleha terkejut. Refleks menarik tangannya, lalu merasa bersalah. Ia melepas ember dari genggaman dan meletakkannya di tanah. "Nek, rumah nenek di mana?" tanyanya lagi. Nenek itu mengangkat wajah perlahan. Bibirnya bergetar. Ia membuka mulut, tapi kata-kata yang keluar terdengar terputus dan tak beraturan. Ada nama, ada potongan kalimat, ada tangisan kecil yang ditahan. Juleha tidak mengerti, tapi ia mengerti satu hal. Nenek ini tidak tahu sedang berada di mana. Angin pagi berembus, membawa debu. Juleha melihat bajunya yang tipis, kotor, dan robek di beberapa bagian. Ia membayangkan malam yang baru saja berlalu. Dingin, gelap, dan sunyi. Tak semua orang bisa bertahan melewati satu malam seperti itu. Apalagi di usia setua ini. Ia menarik napas panjang. Dalam hati ia menghitung sisa uang yang dimilikinya. Tak banyak, bahkan sangat sedikit. Namun ia juga tahu, jika ia pergi sekarang, bayangan wajah tua itu akan terus menghantuinya. Juleha membantu nenek itu berdiri. Tubuhnya ringan, terlalu ringan untuk ukuran manusia. Langkah mereka pelan. Nenek itu beberapa kali hampir terjatuh. Tapi Juleha menopangnya dengan bahu dan lengan kecilnya. Setiap langkah terasa berat, bukan karena jaraknya, tapi karena kesadaran bahwa ia sedang mengambil tanggung jawab yang tak pernah ia rencanakan. Beberapa orang melihat dari jauh. Ada yang berbisik, ada yang pura-pura sibuk, tak satu pun mendekat. Juleha mendengar satu dua suara lirih yang menyebut nenek itu gila, pikun, atau merepotkan. Ia memilih tidak menoleh. Sesampainya di rumah, Juleha mendudukkan nenek itu di kursi kayu satu-satunya. Ia mengambil air, membersihkan wajah dan tangan yang penuh debu. Nenek itu menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Seolah bingung mengapa seseorang melakukan semua ini tanpa alasan. "Tenang, Nek," ucap Juleha pelan. "Duduk dulu di sini." Nenek itu mengangguk samar, lalu tiba-tiba menggenggam tangan. Genggamannya lemah, tapi terasa seperti pegangan terakhir seseorang yang hampir tenggelam. Bibirnya bergerak lagi, menyebut kata yang terdengar seperti nama, lalu terdiam sambil menatap kosong ke dinding seng. Juleha duduk di lantai, bersandar pada dinding. Dadanya terasa sesak. Ia belum tahu siapa nenek ini, dari mana asalnya, atau sampai kapan ia harus merawatnya. Ia hanya tahu satu hal. Mulai hari itu, hidupnya tak lagi hanya miliknya sendiri. Dan di rumah kecil yang hampir roboh itu, dua jiwa yang sama-sama terluka mulai saling bergantung. Tanpa sadar bahwa langkah kecil ini akan membuka pintu menuju rahasia yang jauh lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Kehadiran Nenek Surti di rumah kecil Juleha tidak serta-merta membawa ketenangan. Justru sebaliknya, hari-hari berikutnya dipenuhi bisik-bisik yang semakin keras terdengar.
Pagi pertama, setelah nenek itu tinggal bersamanya, Juleha keluar rumah untuk mengambil air. Ia merasakan tatapan-tatapan yang berbeda. Lebih lama, lebih tajam, dan lebih dingin. Seorang ibu yang biasa menyapanya, kini memilih memalingkan wajah. Dua pria di sudut warung berhenti berbicara saat Juleha lewat, lalu melanjutkan dengan nada lebih pelan. Tak butuh waktu lama, sampai bisikan itu berubah menjadi kata-kata yang jelas. Ngapain bawa orang pikun ke rumah sendiri? Nanti kalau kenapa-kenapa, siapa yang tanggung jawab? Orang susah kok cari susah lagi. Juleha pura-pura tak mendengar. Ia menimba air dengan tangan gemetar. Bukan karena lelah, tapi karena perasaan yang mulai menggerogoti dadanya. Ia tahu betul, kampung ini tidak ramah pada mereka yang dianggap beban. Dan kini ia telah membawa beban itu masuk ke hidupnya sendiri. Siang hari, seorang ketua RT datang. Wajahnya kaku, suaranya datar tanpa basa-basi. Ia menyampaikan bahwa beberapa warga merasa tidak nyaman. Nenek Surti dianggap mengganggu ketertiban. Tak jelas dari mana asalnya, tak punya keluarga yang mengaku, dan keadaannya pikun membuat orang khawatir. Kalau bisa carikan tempat lain, ucapnya singkat. Juleha menunduk. Kata-kata itu terasa seperti tamparan. Tempat lain berarti apa? Rumahnya saja nyaris tak layak. Namun ia hanya mengangguk pelan, tak sanggup membela diri. Setelah pria itu pergi, Juleha duduk lama di depan rumah, menatap tanah yang retak. Di dalam nenek Surti memanggil-manggil tanpa arah. Kadang ia menangis, kadang tertawa kecil, seperti melihat sesuatu yang tak terlihat. Juleha masuk menyeka keringat di dahi nenek itu, lalu menyuapinya nasi sisa. Setiap sendok terasa semakin berat. Malam tiba membawa kegelisahan baru. Juleha menghitung uangnya berulang kali. Tidak cukup untuk makan berdua esok hari. Ia berpikir untuk kembali mencari kerja. Namun tak ada yang mau menerima pekerja yang harus bolak-balik pulang karena merawat orang tua pikun. Di tengah keheningan, Juleha mendengar suara tangisan pelan. Nenek Surti duduk memeluk dirinya sendiri, matanya kosong. Saat Juleha mendekat, nenek itu menggenggam tangannya erat, seolah takut ditinggalkan. Genggaman itu membuat Juleha terdiam. Ada rasa bersalah yang menekan dadanya. Bukan karena ia menyesal menolong, tapi karena ia tak tahu apakah ia mampu bertahan. Di luar, angin malam membawa suara orang-orang yang masih membicarakan dirinya. Juleha menutup pintu rapat-rapat. Untuk pertama kalinya sejak nenek itu datang, ia merasakan ketakutan yang nyata. Bukan takut pada kemiskinan, bukan takut pada lapar, tapi takut pada penolakan yang terus mengurung dari segala arah. Namun di tengah rasa terasing itu, Juleha tetap duduk di samping nenek Surti hingga tertidur. Ia menyelimuti tubuh rentah itu dan kain tipis miliknya sendiri. Tak ada jaminan esok akan lebih baik. Tak ada yang membela. Hanya ada dua manusia yang sama-sama tak diinginkan mencoba bertahan dalam satu rumah sempit yang semakin terasa sunyi. Hari-hari berikutnya berjalan lebih lambat dari biasanya. Juleha mulai menyesuaikan hidupnya dengan keberadaan nenek Surti. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, menyiapkan air hangat untuk membersihkan tubuh rentak itu sebelum matahari naik terlalu tinggi. Ia belajar mengenali kebiasaan kecil nenek Surti. Kapan ia lebih tenang, kapan pikirannya mulai kacau. Nenek Surti sering lupa bahwa ia sudah makan. Beberapa menit setelah disuapi, ia kembali bertanya dengan wajah polos, seolah perutnya belum pernah terisi. Juleha tak pernah membentak atau menunjukkan kesal.